Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Gue doain teman-teman sukses terus dan sehat terus ya. Nah, pada video kali ini sebelumnya ada yang nanya ya, Bang, gue punya ini nih, ada orang gendut, hitam, terus venanya susah, gimana cara nginfusnya? Ya jujur aja gini ya teman-teman ya, ini sebenarnya bukan rasis atau nggak gimana-gimana sih ya. Kebetulan gue juga gendut, hitam tangan gue ya, kulitnya tebel gitu. Teman-teman bisa lihat ya, ini tangan gue ya. Nah, ini tuh tulang teman-teman, bukan vena. Jadi caranya gimana? Sebenarnya infus itu bisa karena terbiasa, jujur aja ya. Gimana caranya? Kadang-kadang emang si orangnya hitam ya, kadang-kadang orang hitam dan gemuk itu venanya kadang-kadang besar teman-teman, bukannya kecil. Rata-rata dari kita nginfus itu karena kelihatan venanya. Kalau yang nggak kelihatan gimana? Sebenarnya teman-teman harus latihan ngeraba teman-teman ya. Ini teman-teman ya, coba teman-teman pahamin ya, kalau ada pembuluh darah teman-teman ya, ini kalau pakai tourniquet dah, kita latihannya pakai tourniquet dah. Kita pasang dulu tourniquetnya. Nah, ini tourniquet. Teman-teman harus latihan teman-teman. Ya, latihannya gimana? Pertama teman-teman harus sering ngeraba telunjuknya ya. Nih jarinya teman-teman harus sering ngeraba. Teman-teman harus bisa yang bedain yang mana vena, yang mana bukan vena. Nah, ini vena nih teman-teman. Dia bentuknya kalau kita pencet kayak selang air balik lagi tuh. Nah, ini vena teman-teman. Jadi segendut apapun pasiennya, kalau kita pasang tourniquet walaupun nggak kelihatan dan nggak, ya bukan gak teraba ya, pasti teraba teman-teman. Cuman teman-teman harus bisa bedain yang mana vena, yang mana tulang. Kalau tulang otomatis keras, dipencet nggak balik lagi. Tapi kalau vena dia ndul-ndulan teman-teman, toet gitu teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan vena. Teman-teman usahain tusuk di sini. Misalnya nggak kelihatan bang jalur dari mana, ya teman-teman raba venanya ke arah mana nih jalannya gitu ya. Jadi teman-teman raba venanya itu jalannya ke arah mana. Bukan teman-teman di sini doang nih venanya berarti tusuk di sini, enggak. Teman-teman coba cari venanya jalannya kemana, ada cabang apa enggak gitu. Nanti cabangnya pun berasa cabangnya kemana gitu. Teman-teman nanti kira-kira aja kalau seenggaknya dia venanya ada di sini gitu ya. Ya berarti teman-teman tusuknya dari sini sesuai panjang jarum dan ukuran aboket gitu ya. Jadi yang susah itu biasanya pasien yang udem teman-teman. Kalau sekedar gendut gimana ya, gendut hitam ya emang sih ada sih yang gendut itu kadang-kadang venanya kecil pun ada gitu ya. Ya gue bukannya rasis di sini ya, jujur aja ya. Dan memang ya intinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba belajar ngeraba, makanya jangan asal kelihatan vena, wah nih vena nih hijau gitu. Dan gue juga nemuin waktu gue dirawat dulu ya, orang kesehatan gitu ya, gue nggak tahu itu perawat atau bidan juga kagak bisa nginfus gue teman-teman. Dia bingung, oh ini yang mana nih ya, gue tunjukin aja, ini aja nih kata gue garisin pakai pulpen nih di sini nusuknya gitu ya kata gue gitu ya. Karena memang kita bisa karena terbiasa teman-teman. Latihan aja pencet-pencet ya. Yang namanya vena itu kalau dipencet kayak selang air teman-teman, selang air yang tipis. Jadi kalau kita pencet noet kita pencet lepas. Nah ini kayak apa ya, ada daging tapi ada airnya gitu. Gimana sih jelasinnya ya? Ya pokoknya gitulah. Beda sama yang bukan vena. Ini kalau bukan vena kita pencet aja keras nggak balik lagi. Tapi kalau vena kita pencet, kita angkat jari kita dikit-dikit, dia akan ngikutin gitu. Nah ini vena nih teman-teman. Gitu. Mungkin itu aja sih tips dari gue ya. Kita jangan biasain nginfus karena kelihatan, tapi nginfus coba kalau nginfus kita raba biar kita bisa ngerasain pakai jari kita ini tuh vena atau bukan. Gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sih info dari gue ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.